Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan. Gaur hidup adalah tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Gaur hidup dibagi menjadi dua, yaitu tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Pertama, tanpa metamorfosis, artinya gaur hidup hewan tanpa mengalami perubahan bentuk tubuh. Contohnya, gaur hidup pada ayam. Ayam dewasa bertelur. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. 2. Dengan metamorfosis, merupakan gaur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong lalu menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu yang pertama, kupu-kupu dewasa bertelur. Telur tumbuh menjadi ulat. Ulat menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda. Selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Tahapan metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. Seekor kupu-kupu memulai hidup sebagai telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, atau silinder. Bentuk telur tergantung jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat, beberapa oval, dan beberapa mungkin berusuk. Sementara yang lain mungkin memiliki fitur lain. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. 2. Ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat itu juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. 3. Kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. 4. Kupu-kupu muda atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolin. Katak. Tahapan metamorfosis sempurna pada katak. Yang pertama, katak dewasa bertelur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu tumbuh menjadi berudu berkaki 2. Kemudian tumbuh menjadi berudu berkaki 4. Kemudian tumbuh menjadi katak muda. Selanjutnya menjadi katak dewasa. Tahapan metamorfosis katak.
1. Telur. Katak betina selaput yang berfungsi untuk memudahkan katak ketika berenang di air. Dan bentuk tubuh katak juga sudah tidak menyerupai berudu lagi. Habitat hidupnya sudah berada di daratan. Katak dewasa hanya akan berada di air ketika masa pembuahan saja. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis pada nyamuk yang pertama, nyamuk dewasa bertelur. Telur tumbuh menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa. Pupa tumbuh menjadi nyamuk. Tahapan metamorfosis nyamuk. 1. Telur. Dalam fase telur, habitat air adalah faktor utama yang dapat menunjang tumbuh dan kembang telur nyamuk. Apabila habitat airnya mengering, maka telur nyamuk akan mengalami kematian. Biasanya, fase telur berlangsung selama 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya menetas menjadi larva. 2. Larva. Larva nyamuk atau biasa disebut jentik akan keluar dari cangkang dan terus tumbuh di permukaan air. Dalam proses ini akan melalui 4 tahap pertumbuhan selama kurun waktu 7 hingga 10 hari, hingga akhirnya masuk ke dalam tahapan metamorfosis nyamuk selanjutnya, yaitu pupa. 3. Pupa. Pada stadium pupa biasanya berlangsung selama 12 hari. Selama itu, pupa akan membentuk sayap-sayap halus yang akan dipergunakannya untuk terbang pada fase metamorfosis selanjutnya. 4. Nyamuk dewasa. Setelah melewati fase pupa selama 12 hari, kini menjadi seekor nyamuk dewasa yang siap terbang dan menghisap darah di tubuh kita. Selain itu, ada 2 jenis nyamuk berdasarkan jenis alat kelaminnya, yaitu nyamuk jantan dan nyamuk betina. Nyamuk jantan biasanya lebih dahulu keluar dari pupa dibanding nyamuk betina. Metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan bentuk hewan, tapi tidak memasuki fase kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Tahapan perkembangan kecoa yang pertama, kecoa dewasa menghasilkan telur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa tumbuh menjadi kecoa muda. Selanjutnya menjadi kecoa dewasa. Tahapan metamorfosis kecoa. 1. Telur. Panjang tahapan telur kecoa
tergantung pada spesiesnya, tapi biasanya sekitar 1 hingga 2 bulan. Faktor utama yang mempengaruhi rentan waktu pada fase ini adalah lingkungan. Telur-telur kecoa membutuhkan lingkungan yang baik dan suhu hangat dan lembab yang sesuai. Ketersediaan air dan makanan juga harus cukup. 2. Nimfa. Selama menjadi nimfa, kecoa mengalami proses molting atau berganti kulit sebanyak 4 hingga 7 kali. Sejak mulai berganti kulit, bayi kecoa disebut dengan nimfa muda. 3. Kecoa. Setelah kecoa mencapai usia dewasa, proses pergantian kulit akan berhenti dan sayap serta antenanya sudah terbentuk dengan sempurna. Sayapnya sudah jauh lebih kuat dan bisa digunakan untuk terbang. Bagian atas tubuhnya tampak keras, tidak berambut dan berduri, serta tampak licin dan mengkilap. Capung. Tahapan perkembangan capung. Yang pertama, capung dewasa menghasilkan telur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa tumbuh menjadi capung muda. Selanjutnya menjadi capung dewasa. Tahapan metamorfosis capung. 1. Telur. Capung dapat menghasilkan sebanyak 100.000 butir telur dari satu capung. Populasi capung ini sangat banyak. Dengan ribuan telur ini diletakkan pada batang tanaman dan ada juga yang di dalam perairan. 2. Nimfa. Dalam fase ini, capung menjadi ganas dengan memakan berudu, anak ikan, dan lain sebagainya. Akan ada pergantian kulit hingga 8-12 kali. Usia nimfa ini bisa berminggu dan bisa bertahun. 3. Imago. Pada fase ini, nimfa akan berubah menjadi capung dewasa, di mana capung dewasa ini akan merangkak keluar dari perairan dengan bantuan rantingan sehingga dapat menghirup udara darat. Seekor capung akan dikatakan menjadi capung dewasa apabila capung telah berhasil keluar dari kulit nimfa. Belalang. Tahapan perkembangan pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa bertelur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa tumbuh menjadi belalang muda. Selanjutnya menjadi belalang dewasa. Tahapan metamorfosis belalang. 1. Telur. Bentuk telur belalang yaitu seperti satu butir beras. Proses pembuahan betina mampu menghasilkan 10 hingga 200 butir telur. Waktu penetasan telur belalang bermacam-macam, tergantung dari kondisi lingkungannya. Daerah yang beriklim tropis membuat telur belalang lebih cepat menetas. 2. Nimfa. Tahap stadium nimfa berlangsung sekitar 25 hingga 40 hari. Ketika dalam tahapan ini, nimfa hanya memakan dedaunan saja dan ganti kulit atau instar sebanyak 4 hingga 6 kali. Banyak sedikitnya pergantian kulit yang terjadi tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungannya. 3. Imago atau belalang dewasa. Tahap terakhir yaitu tahap stadium belalang dewasa setelah tahap stadium nimfa sudah dilalui. Umur belalang diperkirakan mampu bertahan hingga 12 bulan. Meskipun dalam kelangsungan hidupnya, belalang menjadi makanan lezat oleh para predator, yaitu burung, tikus, dan kadal. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Ya, betul anak-anak. Jadi, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna terletak pada tahapannya. Dalam metamorfosis sempurna, hewan melalui tahap
atau fase pupa atau kepompong. Sementara dalam metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong. Kemudian pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis. Sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna tidak jauh berbeda. Tahukah kalian lalat mengalami metamorfosis apa? Ya, betul sekali. Kalian luar biasa. Lalat mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis pada lalat yang pertama, lalat dewasa menghasilkan telur. Telur tumbuh menjadi larva. Larva tumbuh menjadi kepompong. Kepompong kemudian menjadi lalat muda, selanjutnya menjadi lalat dewasa. Nah, anak-anak, demikian tadi video pembelajaran kita hari ini tentang metamorfosis pada hewan. Sampai jumpa pada video pembelajaran Bu Ana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.